Oke, baik. Ada 33 ya. Ada 33 yang masuk. Coba diperlihatkan mukanya. Coba biar kelihatan oleh saya. Hadir. Ya. Baru berapa orang nih yang lihat? Yang penting sopan ya. Nanti untuk ke depan, untuk pertemuan berikutnya, kalian pakai seragam ya, sesuai anjuran Pak Menteri, biar suasananya kayak suasana belajar. Seragam apa Pak? Seragam apa Pak? Seragam sekolah aja biasa. Kalau misalnya di hari Sabtu berarti pakai seragam pramuka yang ada gitu. Oke Pak, sesuai jadwal aja. Ya nanti ke depan. Kalau sekarang mah ya sudah nggak apa-apa. Sekarang mah yang ada saja. Ya. Oke Pak, coba suara saya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana yang lain masih banyak yang mukanya nggak kelihatan atau belum mandi malu ya? Jaknya belum mandi Pak. Saya nggak akan nanya tugas. Saya akan nanyanya apa? Saya akan nanya apakah kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja? Baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Iya baik. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu ya. Sehat dulu. Sudah pada makan belum? Belum Pak. Udah Pak. Barusan Pak. Pak ada helikopter Pak. Paling tidak sarapan kan sudah kan? Ya Pak. Iya. Udah ya. Pak. Coba saya pengen absen anak 9A nih. Mana 9A? Coba tunjukkan muka kamu 9A. Bukan saya. Anda. Mana? Pak ada helikopter lewat Pak. Kalau Fikri 9 apa Fikri? 9G Pak. 9G. Jadi gini nih. Saya ingin mengulas kemarin dulu ya nih ya. Kemarin kan saya berikan materi tentang kemana setelah kita SMP. Saya pengen nanya dulu ini sebenarnya ke kalian, ya. Tadi sudah nanya, kalian sehat. Bapak Ibu kalian sehat? Alhamdulillah Pak sehat Pak. Sehat. Kalau Bapak Ibu kalian sehat, kita doakan ya. Doakan Bapak Ibu kalian banyak rezekinya. Ya Pak. Amin. Ya. Kemudian mudah-mudahan dengan banyak rezekinya. Rezeki itu kan bukan cuma uang saja ya. Termasuk kalian bisa sekarang meeting dengan saya ya. Itu rezeki juga ya. Ada yang baru masuk ini. Silakan selamat datang. Nah, saya ingin sekaligus ingin bertanya nih ke yang hadir hari ini, ya. Iya Pak. Yang hadir hari ini ternyata yang setor muka, yang kelihatan mukanya hanya beberapa siswa saja ya, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng nih. Kebanyakan ya, mereka nggak mau setor muka, kayaknya begitu online HP-nya atau laptopnya ditinggal ini ya. Ini. Iya Pak. Nah, ini masih banyak yang belum kelihatan mukanya oleh saya nih ya. Coba, ini baru. Nah, ini ada Yayat. Yayat kemana? Kemudian. Siapa Pak yang lagi berdua? Ini ada yang lagi di jalan ini. Naysila Kirana Hadi ini lagi di mana ini? Di jalan ya? Anjir. Iya, oke. Nah, maaf. Jak, matanya merem Jak. Oke. Saya ingin menyampaikan paparan ya. Lagi di loteng Pak.
lihat respon videonya. Nah, anak-anakku sekalian, kita ini memang mungkin ada yang bilang terlalu cepat. Sebenarnya tidak terlalu cepat ya. Kemana setelah SMP? Karena kamu itu sekarang udah kelas 3 ya. Udah di bulan Februari. Jadi Maret, April itu Mei itu kalian otomatis sudah pengumuman kelulusan. Sehingga kita di sini, kalian di sini paling hanya hitungan bulan saja. Antara 1-2 bulan saja. Nah, anak-anakku sekalian, pasti kalian sudah punya ancar-ancar kan? Melanjutkan kemana setelah SMP ini. Ya. Nah, kalau sudah tentunya kalian nanti setelah SMP lulus ini pasti akan melanjutkan ke SMA. Kalau enggak, memilih ke SMK ya, antara SMA, SMK. Ada beberapa di antara kalian juga yang melanjutkan ke jenjang pesantren ya, tingkat aliyah pesantren ada. Tapi intinya bagi Pak Pardi, bagi guru-guru di SMP, kalian di Nezal, bahwa yang terpenting adalah kalian itu melanjutkan sekolah kemanapun. Termasuk mereka yang tidak ingin, katakanlah karena keterbatasan biaya, itu tetap wajib melanjutkan sekolah. Karena sekarang kan zaman sudah canggih ya, terus sudah apa istilahnya, fasilitas sudah dimudahkan. Ada beberapa sekolah yang memang bisa memberikan bantuan biaya kepada kalian nanti setelah atau ketika kalian ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan. Contohnya misalnya kalau di dekat sekolah kita ada untuk anak-anak yang ingin melanjutkan ke SMK, itu ada SMK Doski, itu SMK Muhammadiyah 3, itu yang di Jalaksana itu bagi yang kalau ke Kuningan jauh ya, keterbatasan biaya, itu bisa melanjutkan ke sana. Ya, Pak. Kemudian ada juga yang mengikuti kursus ya, mengikuti kursus. Jadi kalau yang tidak melanjutkan ke SMA, ke SMK, ada juga yang mengikuti kursus. Contohnya misalnya kursus reparasi HP, kursus montir motor dan sebagainya, yang jelas mah yang bisa untuk membekali diri kalian di masa depannya. Ini hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum kalian memilih SMA ya. Ini yang pertama itu kemampuan akademis. Kemudian yang kedua keadaan ekonomi orang tua kalian. Kemudian cita-cita. Kalian pada punya cita-cita nggak sih? Punya, Pak. Ya, haruslah ya. Kalau yang tidak punya cita-cita itu sama dengan orang yang sudah meninggal itu nggak punya cita-cita. Coba tanya kepada orang sudah meninggal, pasti nggak punya cita-cita, dia diam aja. Ya, makanya kalian harus punya cita-cita. Ya, yang terbaik buat kalian. Kemudian ada bakat minat. Punya minat nggak? Kalau bakat itu harus dites dulu melalui alat tes. Kalau minat punya, itu, Pak. Minat itu apa sih? Minat itu hal yang paling diingini oleh kalian, yang disenangi oleh kalian. Punya yang disenangi nggak? Punya, Pak. Punya. Coba. Punya, Pak. Kalau Fikri itu senangnya, minatnya apa coba Fikri? Nggak tahu, Pak. Apalagi? Nggak tahu sih. Nggak, selain minat olahraga basket, Fikri apa minatnya? Rebahan. Ya? Rebahan aja. Rebahan mah bukan minat itu. Ada Siva tuh. Siva gimana Siva? Siva minatnya ke bidang apa? Kayak gini teh, Pak. Kayak ngarang cerita gitu.
Oh, berarti kamu... Oh, Bogono. Siapa yang ngomong Bogono tuh? Ya, Fikri ya maksudnya. Fikri, Pak Fikri. Fikri biasa. Jadi gini, Pak Pari sebenarnya banyak materi tentang itu apa? Tentang jenis-jenis kecerdasan itu biasanya anak-anak dengan kecerdasan linguistik itu ya. Linguistik itu kan berarti dia senang dalam hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Misalnya dia senang pidato, senang mengarang, senang membaca buku, senang membaca novel ya, senang membaca biografi orang-orang terkenal. Ya, mungkin Siva arahnya ke sana. Ya, coba yang lain yang punya minat yang lain apa? Yang minat suka bongkar-bongkar motor ada nggak di sini? Bengkel, Ya. bengkel. Ya mungkin kalau nanti bukan cuma mau kerja di bengkel, mungkin dia nantinya yang punya bengkelnya atau yang punya pabrik otomotifnya mungkin. Gitu ya. Tadi masuk TV anjir. Oke, selain bakat dan minat, itu hal-hal lain kalau kamu mempertimbangkan untuk ke SMA, SMA, adalah kamu harus coba berbicara dengan orang tua ya. Yang terpenting bahwa kamu melanjutkan setelah lulus SMP itu bukan karena ikut-ikutan ya. Karena masa depan nanti itu bukan masalah ikut-ikutan ya. Cita-cita itu nggak bisa ikut-ikutan dengan teman. Ya, jadi nanti temannya kerja di perusahaan A, kamu ikut kerja di perusahaan A itu belum tentu diterima, ya. Karena itu harus benar-benar ikutan nganggur ya, Pak. Iya, teman nganggur mau ikut nganggur nggak, Fikri? Enggak lah, Pak. Enggak, ya. Paling nganggur, Pak. Iya. Oke, oleh karena itu nanti memilih sekolah itu jangan hanya ikut-ikutan. Oke. Ya, Pak. Nah, ini yang mau ke SMA ya. Yang mau ke SMA ini tujuan ke SMA. Kalau ke SMA itu tujuannya ke perguruan tinggi, ya. Mereka ingin melanjutkan kuliah biasanya. Itu nanti yang memilih ke SMA. Karena itu kalau kamu masuk SMA, itu harus masuk SMA yang banyak lulusannya diterima di perguruan tinggi. Nah, sementara kalau jurusan di SMA ini cuma ada 3 ya, jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Apa? Nah, tadi SMA ini SMK-nya. Katanya Wisnu belum masuk, Pak. Pak Wisnu udah minta bergabung, Pak. Katanya Pak di grup katanya. Sudah meminta, Pak, tapi belum di ACC, Pak. Iya, orang dari tadi telat, makanya harus diusahakan kita on time ya. Ya, Pak, tepat waktu. Ini kalau SMK ya, SMK itu biasa menyiapkan ke dunia kerja. Oleh karena itu nanti kamu masuk SMK itu banyak prakteknya daripada teori. Teorinya hanya 40%, ya, prakteknya 60%. Ya. Kemudian ya pengen makanya di layar, Pak. Nah, ini jurusan-jurusan di SMK, jurusan yang ada di SMK itu ada di video saya. Walaupun yang mengikuti kegiatan kemarin mungkin yang nonton video saya hanya berapa orang saja. Selebihnya mungkin ya asal sehat aja. Tugas tidak dikerjakan. Bukan hanya dengan saya ya, tapi terutama dengan pelajaran itu banyak Bapak Ibu guru yang komplain katanya tugas banyak yang tidak masuk, Pak. Hanya berapa orang saja yang masuk. Paling tinggi itu 50%, paling tinggi. Ini rumpun-rumpun jurusan di SMK. Ya, banyak sekali. Yang jelas mah kalau di SMK itu ada lebih dari 30 jurusan ya di SMK. Kalau di SMA hanya 3. Kalau di SMA itu jurusan yang banyak nanti di jenjang perguruan tinggi. Masih ini jurusan-jurusan yang ada di SMK. Ya. Oke.
Oke, anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan ini tentang classroom ya. Ternyata di classroom ini kelas yang paling banyak kegiatannya yaitu cuma 2 kelas, yaitu kelas G, kelas 9G, dengan kelas 9D. Pak. Ini kelas 9G contohnya ini untuk tugas. Ini ada 14 orang masuk. Ini paling tinggi kedua nih. Ini ada 14 orang yang masuk di kelas 9G nih. Yang lainnya pada kemana saya tidak tahu ya, karena saya tidak bisa lihat langsung ya. Ini 14 orang yang merespon tugas nih ya. Siapa aja Pak? Yang merespon tugas nih. Ya, silakan dibaca sendiri tuh. Ya, ada Fikri, ada Devi, Dinda, Nazwa, Intan. Ya. Ada 14 orang. Itu bisa dilihat di classroom-nya ya. Sama di kelas 9D. Ini 9D paling banyak. Ini boleh dilihat 9D. Ini yang merespon tugas 9D itu ada 17. Ini termasuk yang paling banyak tadi yang pertama 9D ini, yang kedua 9G. Yang lainnya ini 17 orang ya yang merespon tugas 9D ini oke banget ini. Terima kasih. 9D dan 9G terima kasih. Yang lainnya saya beritahu contoh misalnya 9A. 9A yang merespon itu tuh, hanya 8 orang. Hanya 8 orang kelas 9A. Kemudian kelas nih, hanya 8 orang. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, saya berharap walaupun 8 orang yang merespon, yang lainnya sehat semua ya, yang tidak pernah online juga mudah-mudahan sehat semua. Kemudian kelas 9B, ini yang papari wali kelas ya. Kita pengen tahu, wali kelasnya gimana, direspon nggak? Apakah direspon, apakah dicuekin? Ini 9B. Ternyata yang merespon tugas saya di kelas 9B, ya, ada berapa orang? Banyak sekali, alhamdulillah. Cuma 9 orang ya, dari 32 anggota kelas. Damn. Ya, alhamdulillah. Hanya 9 orang ya, alhamdulillah, daripada tidak sama sekali ya. Alhamdulillah. Ini yang orang-orang yang merespon. Ini wali kelasnya loh. Wali kelasnya hanya 9 orang. Alhamdulillah. Dan yang lain sampai kelas J, ya, saya ambil 9J. Kelas 9J ini yang merespon materi dan tugas saya, alhamdulillah ini lebih sedikit sekali, cuma 6 orang. Nah ini nanti tolong kasih tahu ke teman-teman kalian, saya akan berikan tugas ulang bagi yang belum ya, bagi yang belum, berarti itu yang sudah merespon tugas saya tidak berlaku. Yang belum saya berikan tugas ulang dengan tugas yang sama. Saya pengen tahu responnya bagaimana. Dan ini yang terpenting bagi kalian, ya, yang terpenting bagi kalian bahwa ketika kalian belajar, mau belajar tatap muka, mau belajar online, sebenarnya belajar itu kan bukan buat saya. Belajar itu bukan buat orang tua kalian. Belajar juga bukan buat kakak adik kalian. Belajar itu buat kalian sendiri. Mau pakai ada acara COVID-19, mau acara corona atau acara tidak ada corona, kalau kita itu tetap dituntut belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Apalagi saat ini, saat dalam kondisi seperti ini nih ya. Jadi kalian itu harus benar-benar ya, harus benar-benar kalian itu diuji artinya apa? Dalam situasi yang sulit seperti inilah kita
kita harus bisa membawa diri kita, membawa kalian itu benar-benar mau belajar nggak? Ini nantinya akan disaring, dunia akan menyaring orang-orang yang benar-benar rajin ya akan lolos ke jenjang kesuksesan di tahap kehidupan berikutnya, di tahapan level pendidikan selanjutnya. Dan orang-orang yang akan malas, jangankan ada COVID-19, biasanya hari-hari biasa pun mereka senang dengan hura-hura, main game dan sebagainya. Nah sekarang tinggal kalian sendiri. Kalian rajin itu untuk kalian, dan kalian malas juga efeknya buat kalian. Ya, Pak. Ya. Cuma saya selaku guru kamu, juga wakil orang tua kamu, saya senantiasa berpesan, tidak bosan untuk selalu berpesan kepada yang sekarang online, tolong sampaikan pesan pada teman-teman kalian di chat lah. Jadi mohon kesadarannya untuk paling tidak mencicil tugas-tugas, mencicil tugas-tugas. Kalau tidak bisa semuanya ya cicillah berapa persen yang bisa gitu ya. Yang penting jangan loss, tidak ada sama sekali, ya. Ya seperti itu, ikut dengan kelas saya juga paling hanya berapa orang yang ikut. Itu mungkin orang-orang terpilih, mereka yang sadar gitu. Kalau yang tidak ikut ya nggak masalah. Nggak masalah, bagi saya nggak masalah gitu ya. Tapi tolong tingkatkan kesadaran, karena kalau kalian begini saja, kalian tidak pernah online, tidak pernah terhubung dengan gurunya, mereka acuh-acuh saja. Sementara di luar sana, ya, di luar sana itu ada beberapa teman kamu yang kerjanya tiap hari ngompreng, main game, tidak pernah berhenti. Ya, itu ya dampaknya diri sendirilah. Ya, saya sering foto tuh di dekat PLP, dekat Galeri Space, Linggarjati, itu berkumpul lah itu teman-teman kalian itu. Ya, mungkin jumlahnya lebih banyak yang nongkrong daripada yang online saat ini, ya. Yang saat ini yang online itu cuma 36 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan yang di luar sana juga tetap sehat ya. Nah, amin. Dari saya barangkali paparannya cukup sekian. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu ke depan. Untuk tugas, saya akan berikan tugas bagi mereka yang tugasnya belum masuk. Kelas 9 itu baru masuk berapa persen ya. Ya seperti tadi saya sampaikan, yang paling tinggi di kelas D, yang paling tinggi kedua di kelas G, itu dua kelas itu antara kelas 9D dan 9G. Terima kasih. Yang lain juga walaupun masih rendah, terima kasih. Kelas 9B walaupun saya wali kelasnya hanya 9 orang yang hadir di yang merespon tugas dengan ini, saya juga alhamdulillah nggak apa-apa. Ya. Tapi saya berharap kedepannya akan kalian lebih aktif lagi. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Sebelum nanti barangkali ada yang bertanya, saya akan tanya jawab ke kalian. Yang mau bertanya boleh. Ya, silakan. Pak mau nanya. Boleh, silakan sebutkan nama dan kelas. Nanya apa sih, Pak? Syifa Salsabila Khairunisa kelas 9G. 9G, ya silakan. Kan gini ya Pak, kan UNT udah dihapus, sedangkan AKM kan buat kelas 8. Berarti nanti buat kelas 9 apa Pak? Terus kalau buat masuk ke SMA itu tes lagi apa gimana sih? Ya, kalau nanti untuk masuk, mudah-mudahan ini jalurnya masih sama dengan yang kemarin ya. Itu ada yang lebih banyak dipertimbangkan adalah prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik itu nanti akan diambil dari nilai rapor. Karena nilai kan kita nggak ada ujian. Dari kementerian kemarin sudah ada pengumuman tidak akan ada ujian nasional, tidak akan ada ujian negara ya. Jadi nanti istilahnya lebih banyak kepada akumulasi nilai rapor. Selama ini kalian nilai rapornya bagaimana, mungkin itu yang akan menentukan masa depan kalian, ya, yang akan menentukan sekolah lanjutan kalian maksudnya. Nah, kalau kemarin kan di pilihan SMA itu ada ini nih, saya paparkan. Ini
Ini yang untuk SMA ya. Ya. Saya akan share ke kalian. Jadi Amsyam. nih. Kalau kemarin masuk SMA nih, ini jalurnya seperti ini. Iya. Iya, sebentar. Loadingnya agak lama ya, komputer Ya. butut punya Pak Fahri ya. Tong gitu. Ini lagi loading ya. Pak. Ya. Lagi OMW. Pak Fahri nggak mampu untuk beli komputer yang canggih ini nih. Ini jalur-jalur masuk SMA yang tahun kemarin ya. Ada jalur ABK, ini ABK. anak berkebutuhan khusus. Kemudian KTM ini keterangan tidak mampu, ada jalur pindah, ada jalur anak guru, ada jalur nilai rapor, jalur kejuaraan. Ini kejuaraan ini berarti bisa juara di beberapa lomba ya, bisa lomba akademik, bisa lomba misalnya silat ya, kemudian ada basket dan sebagainya, renang dan sebagainya. Atau jalur lomba pelajaran juga bisa. Kemudian yang paling tinggi ini jalur zona. Jalur zona ini paling tinggi ya. Nih. Ada ini TIKES, ini tenaga kesehatan bagi orang tuanya yang sebagai tenaga kesehatan ini bisa masuk jalur ini ya. Kemudian kalau yang paling banyak paling tinggi itu jalur zonasi, ini jalur zona. Nah, tadi Siva rencananya mau masuk mana Siva? Manja. Siva teh nggak tahu mau ke Semansa atau ke Necis Pak, masih pusing-pusing gitu. Antara Semansa dan Necis. Ini untuk Necis nih ya. Untuk Necis ini kuotanya. Kalau tahun kemarin jalur APK nggak ada, jalur keterangan tidak mampu ada 26 orang. Jalur nilai rapor, ini prestasi rapor itu ada 117 anak yang diterima di sana. Kemudian jalur kejuaraan 19 orang, 19 ini dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi. Jalur anak guru, mungkin Siva ini bisa ya untuk masuk jalur sini, daftar ke jalur anak guru. Ini untuk Cilimus, ya. Paling banyaknya adalah jalur zonasi, itu 257 siswa. Ini tahun kemarin Siva ya. Kalau ke Semansa Kuningan, nih, Semansa ini tuh tetap masih paling banyak zonasi. Untuk jalur anak guru ada 9 orang, jalur nilai prestasi rapor 47 siswa, dan jalur kejuaraan dari berbagai cabang itu 14. Semansa sama Semanta. Semansa ini, tolong Semansa, salah. Tadi Luragung ya, ini Semansa nih. Semansa ini dari jalur anak guru ada 8, jalur nilai rapor 78, jalur kejuaraan 40. Jalur kejuaraan ini 40 ini dibagi dengan beberapa bidang ya, beberapa cabang, bukan cuma satu cabang. Jadi ini nanti kumpulan ada silat, ada apa ya, ada basket. Nah, paling tingginya nilai dari zonasi ya, jalur zonasi ini masih 183 orang. Ini untuk Semansa. Barangkali Siva ini sebagai perbandingan SMA 1 Kuningan dengan ini, kalau tadi yang paling atas ini SMA Cilimus. Nah, tinggal nanti ditimbang-timbang aja. Tinggal nanti minta informasi lagi ya. Kalau mau masuk SMA itu biasanya ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tinggal Siva nanti minta informasi SMA 1 atau SMA 1 Kuningan, SMA 1 Cilimus, mana yang lebih banyak keluarannya, outputnya yang diterima di perguruan tinggi. Karena ini penting ya. Karena bagaimanapun juga kita kalau masuk SMA itu pertimbangannya mana lulusannya yang paling banyak diterima di perguruan tinggi, karena kemampuan SMA untuk menyalurkan lulusannya diterima di perguruan tinggi itu salah satu parameter yang harus kita pilih, kita masuk ke sana gitu ya. Kalau untuk tahun kemarin itu alhamdulillah Cilimus itu banyak yang diterima di perguruan tinggi, termasuk ada yang diterima di IPB, di UPI, di UI, dan UGM. Kemarin tuh ada. Dari Cilimus itu keren kemarin. Kalau nggak salah masuk Cilimus itu sedang naik daunnya kayak ulat ya. Jadi sedang ngetop istilahnya. Kalau di Kuningan itu biasa masih di
peringkat pertama masih diduduki oleh Semanda ya. Semanda itu masih jadi yang favorit pertama. Tapi tadi kalau Siva ya nih, saya masih menjawab pertanyaan Siva. Kalau untuk SMA ya, kalau untuk SMA itu di Cilimus itu yang diterima di perguruan tinggi masih, alhamdulillah masih memegang istilahnya. Kalau dibandingkan dengan SMA 1 ya, saya tidak membandingkan dengan SMA 2 ya. Nah, kalau Siva kan bisa mengambil jalur anak guru itu ya, anak guru, dan di SMA Cilimus ada 12 orang yang bisa diterima. Kalau di SMA 1 di Semansa tadi, di Semansa itu untuk jalur anak guru ada 8 orang. Ya. Kalau di Semanda SMA 2 itu jalur anak guru ada 15 orang. Boleh dicoba untuk Siva. Kalau untuk yang lain, barangkali yang rumahnya dekat bisa terukur oleh zona, silakan di ini saja dari jalur zonasi, karena paling banyak masih diambil dari jalur zonasi. Nah, ini paparan tentang zona-zona ini boleh kalian ini kan ya, boleh kalian ambil nanti filenya dari saya ya. Oke. Ya. Nanti sebenarnya ini ingin saya paparkan secara tersendiri ya tentang jalur-jalur masuk ke SMA. Oke, itu jawaban saya untuk Siva ya. Oke, terima kasih Siva, masih bisa menyimak? Iya, Pak. Ya. Bisa. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau Semanja gimana, Pak? Semanja. Kalau ya, Semanja itu relatif apa ya? Relatif karena kekurangan peminat, jadi Semanja itu kemarin juga masih beberapa ketika pendaftaran ditutup itu masih banyak bangku yang kosong ya Semanja. Untuk Jalaksana mana sih ini dia. Jalaksana lumayan daya tampungnya cukup banyak ini SMA Jalaksana 360 siswa, paling banyak di jalur zonasi 180. Ini jalur keterangan tidak mampu, bagi teman-teman kalian yang mungkin kurang beruntung tidak mampu bisa masuk sini ada 65 siswa. Kemudian jalur prestasi rapor ada 54, jalur kejuaraan ada 36. Ya, jalur tenaga kesehatan ada 7 nih untuk Semanja Fikri ini. Emang Fikri rencana mau kemana Fikri? Semanja sama BI, Pak. Semanja dengan BI. Karena berarti ke Semanja cenderungnya ya. Ya, Semanja juga sedang berkembang lah. Tapi kalau untuk Semanja, apalagi dari Jalaksana, insya Allah itu kans diterimanya sangat besar. Ya, karena kemarin juga masih kekurangan siswa kalau nggak salah kemarin itu. Sampai detik-detik terakhir pengumuman ya untuk Semanja. Ya, untuk Fikri dengan Syifa itu jawabannya. Yang lain ada yang bertanya? Karena Pak, kalau BI. Katanya, Pak. Kalau Pak, BI, kalau BI. BI ini siapa yang nanya BI nih? ya Pak ya, Pak. Lihat, Pak. Oh, BI kan swasta ya? Kalau Iya, swasta itu SMK. biasanya bebas lah ya. Bebas, swasta mah belakangan biasanya orang berburu negeri dulu, SMK, SMA negeri dulu, baru nanti belakangan ke swasta. Tapi BI juga bagus, mulai berkembang, mulai sarana prasarana dan jurusannya sudah mulai dikembangkan ya. Bolehlah kalian jadi boleh kalian nanti memilih sekolah yang sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginan kalian. Bukan karena ikut-ikutan ya. Pak, kalau ikut-ikutan boleh nggak? Boleh, yang penting sama minatnya ya. Tapi yang penting Iya, Pak. sesuai dengan diri kamu ya. Jangan asal-asalan nanti ikut-ikutan teman, begitu ada kesulitan, temannya bisa lolos dapat kerja, kamu enggak, kamu menyalahkan teman ya. Yang penting sesuai dengan bakat minat kalian. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Pak,
Ya. Kalau yang anak guru gitu teh maksudnya gimana Pak? Jadi gurunya teh dari apa sih? Gurunya teh ngajar di sekolah itu apa bebas? Ya, oke, Siva, gini. Ini jalur anak guru ini kan Pungut. banyak nih. Jalur anak guru nih termasuk banyak. Contohnya misalnya ya, saya ambil contoh di SMA Cilimus itu ada di sini ada 12 orang ya. Artinya gini, anak guru itu dari guru TK, guru SD, SMP, SMA itu bisa mendaftar ke sana. Ya, cuma kalau anak guru ini harus guru yang ngajar di situ Pak? Enggak harus ke sana, enggak harus guru yang. Cuma biasanya ini rebutannya tingkat kompetisinya cukup tinggi ya, karena contohnya di SMA Cilimus ini kan cuma 12 orang. Nih, cuma 12 orang. Kalau apa namanya? Banding dengan zonasi ini, zonasi kan 257. Kalau jalur anak guru 12 orang diperebutkan oleh guru dari misalnya di Cilimus kan ada TK, SD, SMP, SMA. Jadi mungkin ya termasuk guru dari SMA Cilimus sendiri kan banyak. Ada yang punya anak, ya mungkin mau masuk ke sana. Jadi kalau bisa coba kejar di nilai rapor itu kan banyak nih. Yang rapor itu pun jumlahnya 117 ini tahun kemarin ya patokannya ya. Tapi nggak apa-apa, ini cukup banyak kok. Dan anak-anak sana Jalwan itu yang diterima di Cilimus dari jalur rapor ini banyak juga. Amin. Cukup ngetop ini. Jadi kalau Siva ini bisa masuk pertimbangan lah, bisa masuk pertimbangan untuk sini masuk jalur rapor. Tapi boleh dicoba kan karena gini, pendaftaran untuk anak guru dengan jalur nilai rapor itu kalau nggak salah waktunya itu beda. Jadi nanti bisa daftar dulu di jalur anak guru, nanti setelah itu baru mencoba untuk misalnya jalur dari zonasi atau jalur nilai rapor atau jalur kejuaraan. Soalnya itu waktunya beda. Tapi ini juknisnya kan belum ada ya untuk tahun ini. Tapi paling tidak ini sebagai gambaran lah. Paling tidak akan jauh-jauh dengan tahun kemarin. Karena ini nggak ada UN, nggak ada ujian nasional, ujian negara, sehingga praktis nanti yang akan ininya adalah nilai rapor, jalur nilai rapor yang akan menjadi ini untuk terutama untuk apa namanya jalur prestasinya itu dari prestasi nilai rapor. Kalau dari kejuaraan ini kan cuma 19 orang. Sementara 19 ini diambil dari beberapa cabang olahraga dari sekolah yang ada di Cilimus dan sekitarnya. Nah, kecuali kalau yang kira-kira rumahnya dekat ya coba dari jalur zona. Ini jalur zona kan dari Cilimus sendiri banyak sekali ini SMP 1, 2, 3. Termasuk ada beberapa siswa yang dari Beber kalau dari SMA Cilimus ini. Kalau di Kuningan SMA 1 tadi Siva, SMA 1 Kuningan itu jalur anak gurunya SMA 1 hanya 8 orang, kalau SMA 2 ada 15 orang. Mungkin Siva bisa daftar ke sini, nanti Mama daftarin ke SMA 2 Kuningan jalur anak guru. Nah, nanti kalau anak gurunya nggak diterima kan masih ada mau ikut jalur yang mana, misalnya jalur zona atau jalur kejuaraan. Siva kan punya juara silat kan, mungkin bisa dipakai di sini. Jalur juara juga banyak nih, ada kalau di Semanda ada 47 orang yang diterima di sini, 47 siswa. Kalau dari SMA 1 Semansa itu 40 orang. Ya, dari rapor nggak terlalu banyak, nggak sebanyak Cilimus. Kalau dari rapor ini Cilimus cukup banyak ini, 117 orang. Jadi kasnya tinggi ini. Berarti mungkin Siva saya agak merekomendasikan untuk di jalur rapor di SMA Cilimus ini. Ya, itu Siva ya. Oke, jadi bukan harus ngajar di situ gurunya Siva ya. Guru dari sekolah lain, dari SD, TK, SMP juga boleh. PAUD nggak apa-apa. PAUD boleh nggak Pak? PAUD boleh, dari guru PAUD termasuk. Kalau guru ngaji gimana Pak? Ya. Nah, kalau guru ngaji nanti saya tanya dulu ya. Saya belum dapat infonya lebih lengkap. Ya, barangkali guru ngaji termasuk atau tidak ya. Nanti saya tanya dulu. Saya belum dapat data yang lebih lengkap tentang apakah guru ngaji termasuk atau tidak. Nanti saya tanyakan dulu paling tidak ke dinas. Ya, gitu Siva ya. Iya Pak. Ya, yang lain coba ada pertanyaan lain? Ada yang mau daftar ke luar daerah? Atau barangkali ada yang pengen sekolah di SMK yang
tanpa ini beasiswa penuh, tanpa biaya, termasuk seragamnya dikasih. Kalau itu nanti Emang di mana itu, Pak? ada sekolahnya di Majalengka ya, di Majalengka ada namanya SMK Kehutanan. Tuh. Jauh teuing, Pak. Jalan sama Pak. Jauh teuing, Pak. Jauh tuh nggak apa-apa, orang di sana dikasih asrama kok. Ada asramanya, kamu gratis, kasih makan gratis. Tinggal kamu sekolah aja. Itu ada di Majalengka kemarin. Tahun kemarin itu ada siswa dari kita, sekarang kelas 2 ya. Itu ada di sana yang masuk ke sana. Itu gratis full beasiswa penuh. Sampai seragam, sampai makan dikasih di sana. Ya, Pak. Wah. Oke. Ya, masih ada pertanyaan yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Pak. Kalau tidak ada, saya Pak. Tuh, ada yang baru masuk dari tadi udah mau saya tutup. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian, saya tutup. Kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh melalui WA di chatting ke saya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.